Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ketika kita berniat, kita berikrar saja, keajaiban-keajaiban itu akan datang. Apalagi sudah dilakukan. Taubatan nasuha istilahnya. Tapi gimana ceritanya jika udah taubat, melakukan kesalahan yang sama. Taubat lagi, lakukan lagi. Gimana tuh Ustaz? Itu yang marah itu rokib malaikat. Udah dihapus, isi lagi. Jadi intinya kalau udah taubat ya sudahlah, yang kita pernah melakukan suatu perbuatan salah jangan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul, bersilaturahim, mencari ilmu pada pagi hari ini. Bersama saya Irfan Hakim, bersama dengan Ustadz Danus. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bersama dengan ibu-ibu yang semangat dan bapak-bapak juga yang kuat. Luar biasa, inilah dia Siraman Kolbu, sejukan hati. Boleh tepuk tangan yang meriah. Hari ini banyak sekali nih sahabat-sahabat kita yang hadir di studio ya Ustadz ya. Insya Allah di sini kita berkumpul benar-benar mencari solusi atas semua permasalahan di kehidupan kita. Dan di sini ada datang dari Bandung, betul? Mana Bandung? Al Hidayah Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waduh, walaupun di sudut tapi tetap semangat ya. Tong nundutan, jangan ngantuk ya. Ada juga dari Baitur Rahman Jakarta Timur, mana? Ya punten atuh ya kan masih pagi. Baitur Najah. Ya Baitur Najah Jakarta Timur. Assalamualaikum. Subhanallah, tepuk tangan Baitur Najah Jakarta Timur. Selanjutnya jangan kalah semangatnya juga. Al Istiqomah Balaraja, betul? Betul, kok sedikit. Yang mana sih? Yang itu orangnya banyak tapi kok sedikit, kasih tepuk tangan dan semangat deh. Satu lagi. Ini yang paling banyak nih dari Al Barokah Sukabumi. Wih, siap. Assalamualaikum. Ada semuanya, ada yang belum diabsen? Bapak-bapak dari mana ini? Dari Depok. Sukabumi juga. Sudah semuanya kumpul di sini ya. Yang jelas pemirsa di rumah, kameramen gak usah ikut tunjuk tangan, gak ditanya. Kita kumpul di sini dan tema kita hari ini cukup menarik sekali, mengenai taubat. Alhamdulillah di sini kita beberapa kali sering sekali mendengar keluh kesah dan juga curahan hati dari jamaah kita, Ustaz ya, yang ingin bertobat dengan kesadaran diri, dulu pernah musyrik atau dia menyaksikan acara ini tiba-tiba curiga jangan-jangan saya juga melakukan hal musyrik juga, ingin kembali ke jalan Allah. Taubat itu punya kekuatan yang luar biasa, akhirnya langsung sakit-sakit juga beberapa hilang langsung ya? Iya langsung, memang betul. Jadi itu juga namanya taubat itu juga sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwa orang taubat itu sebenarnya bisa menjadi salah satu unsur takwa. Taubat itu kan mau dia ya, mau melakukan dengan kesungguhan hati. Jadi kenapa itu ada unsur takwa, kemudian kenapa Allah itu bisa membalas taubatnya itu. Mamanya ada saudara-saudara kita yang sakit mamanya. Dia kita ajari untuk tobat, ayo kembali ke jalan Allah. Mohon ampun mau, memaafkan orang lain berbuat dolim pada ini mau. Kan gitu. Itu betul-betul itu akidah sebenarnya ya. Kemudian lo kenapa kok bisa langsung mamanya mau belum kita doain. Kadang-kadang kan saya tanya gimana rasanya sekarang. Wah, alhamdulillah sudah enak. Padahal kan? baru ada niat untuk taubat. Jadi di sini itu kan belum taubatnya belum diikrarkan, maksudnya belum dilakukan kepada Allah Taala. Baru diniatkan dan diikrarkan. Iya seperti itu. Karena memang kita harus memahami bahwa taubat itu ada jalannya. Salah satunya dalam firman Allah Taala, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Ilal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, wa bayanu, dan memberikan nasihat kebenaran ya, tentang Al-Quran bisa, hadis bisa, sunnah bisa. Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, faulaika atubu alaihim, maka taubat mereka yang aku terima. Nah sebenarnya
kita harus paham bahwa tobat ini memang benar-benar ada caranya. Betul. Kemudian Allah juga memberikan Jalannya juga. iya jalannya. Kemudian keberkahan dari Allah Ta'ala jelas. Baru niat aja sudah diberi sedikit kesembuhan dari Allah. Padahal itu kan salah satu jalan. Betul, betul. Tapi kita akan mengetahui bagaimana tobat yang benar dan bagaimana jika tobat sudah diucapkan, diikrarkan, tapi berbuat lagi dan lagi. Apakah Allah tetap memaafkan atau tidak? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kalbu, Sejukkan Hati. Weh, semangatnya luar biasa Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Biar tambah semangat, boleh berdiri. Biar nggak ngantuk, biar seger, berdiri. Sudah berdiri semuanya? Oke, tangannya di pinggang. Bapak-bapak berdiri juga, bapak-bapak. Emang ibu-ibu aja yang, aduh bapak nggak usah deh bapak, aduh pakai berdiri kata bapak. Tangan di pinggang. 1, 2, 3, 4, hitung 5, 6, keras suaranya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, tuh 2, bagus. 6, 7, 8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh. Putar, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh. Balik, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Boleh duduk lagi, tepuk tangan, alhamdulillah. Hati-hati brosnya copot. Iya. Mana brosnya baru beli. Alah, bros. Oke, kita siap lanjutkan temanya lagi. Siap atau enggak? Siap. Tentang keajaiban taubat. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa ketika kita berniat, kita berikrar saja, keajaiban-keajaiban itu akan datang. Apalagi sudah dilakukan. Taubatan nasuha istilahnya. Tapi gimana ceritanya jika udah taubat, melakukan kesalahan yang sama. Taubat lagi, lakukan lagi. Gimana tuh Ustaz? Itu yang marah itu rokib malaikat. Udah dihapus, isi lagi. Jadi intinya kalau udah taubat ya sudahlah, yang kita pernah melakukan suatu perbuatan salah, jangan dilakukan lagi. Apalagi kalau ibu-ibu juga pemirsa yang di rumah kan sering melihat acara kita ya, walaupun berapa 1 bulan ini ya. Ya baru 1 bulan tapi sudah seperti itu. Jadi seseorang yang berniat taubat benar, alhamdulillah saya sebagai saksinya, kita sebagai saksi betul. Saksi sebagai saksi, ya kita mengaminkan niatnya baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan benar. Belum dibantu dengan doa-doa kita, beliau sudah mulai enak, nyaman badannya seperti itu. Kalau momennya diteluh sama seseorang, ya mau nggak mendoakan agar orang yang berbuat zalim melalui sihir teluh santet itu agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kita malah mendoakan. Orang yang berbuat zalim pada kita. Iya, malah mendoakan. Loh, kenapa harus didoakan? Ya memang udah aturan mainnya seperti itu. Jadi dari mana aturannya? Dari Quran. Dari mana ayat mana? Ada. Ya. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu ayatnya. Artinya adalah jika engkau disapa oleh orang jahil atau jika engkau dijailin orang, katakanlah dengan penuh keselamatan. Nah, ini Allah memerintahkan. Jadi kalau kita dijoldolimi oleh orang lain, fisik, fitnah atau apapun termasuk sihir, Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Kata-kata penuh keselamatan ini doa sebenarnya. Didoakan agar dia itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi persoalannya kita memohon agar orang itu diampuni dosanya, ya intinya ada keikhlasan kita. Persoalan nanti Allah mau mengampuni dosa orang tersebut atau tidak itu hanya Allah. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi kita ngikutin firman Allah sebenarnya. Jadi doakan dia. Nah, pada waktu dia mau mendoakan agar orang tersebut yang berbuat zalim melalui sihir didoakan agar diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, mau, pada waktu mau, itu sihir itu keluar sendiri. Makanya bisa dilihat ya seringnya kita. Betul. Gimana sekarang yang di sini? Oh, alhamdulillah sudah berkurang. Nah, sebenarnya itu. Jadi Quran itu bukan hanya buku dihafalin. Quran itu petunjuk. Nah, petunjuknya salah satunya apa? Seperti itu. Kalau umpamanya kita difitnah, doakan orang yang fitnah itu agar mendapatkan hidayah. Jangan kita itu difitnah malah menggebu-gebu.
Iya. Biar Tuhan yang balas. Iya, jangan nggak usah yang begitu. Ya biar Tuhan yang balas ini memang benar, nggak usah kita ngomong Allah balas sebenarnya ya. Kalau kita ngomong biar kamu dibalas sama Tuhan umpamanya. Nah, itu mah dendam namanya ya. Iya, iya. Sama seperti kalau umpamanya kita difitnah, itu jangan dibalas. Itu sama seperti kalau umpamanya seseorang kecurian mobil. Jadi jangan sampai kita membalas dengan mencuri mobil gitu ya. Saya kemarin dilemparin tanah, Iya. saya balas lemparin bunga sama potnya. Biar benjol. Kenceng dong Biar jadinya lebih ya. kenceng lagi. Tapi ya itulah ya kebesaran hati memaafkan orang juga benar-benar berpengaruh dengan apa yang Berpengaruh, insya Allah berpengaruh. Kembali sangat ke jalan berpengaruh. Allah itu tujuan utamanya. Sakit hilang itu efeknya. Iya efeknya, bonusnya kalau Betul, saya betul, cerita itu bonusnya Bu. Bonus Bu, yang penting ikhlas. Kalau nggak ikhlas udah biarin aja urusan dia sama Allah. Kalau saya mah gitu. Berbicara mengenai ikhlas, kalau ada yang tunjuk tangan tidak ditunjuk oleh saya, jangan ngedumel harus Jangan ikhlas. ngedumel, aku kan dari tadi udah angkat tangan.